Ya, jadi sesuai dengan hasil kunjungan Komnas Perlindungan Anak ke rumah Syarifah, bertemu Syarifah dan keluarganya, dan mendengarkan kronologi langsung dari seorang anak bernama Syarifah, dan hasil pertemuan dengan Pak Gubernur tadi malam, itulah yang kami sampaikan ke Bapak Kapolda. Satu, apa yang disepakati oleh keluarga dengan Pak Gubernur tadi malam ya Pak Bima ya, antara lain untuk menyelesaikan segera kasus ini supaya tidak berlarut-larut. Proses hukumnya ternyata oleh Pak Kapolda itu memang bukan hanya somasi, tapi sempat dilaporkan oleh bagian hukum dari Pemkop Jambi. Itu disampaikan oleh Pak Kapolda di hadapan kami. Beliau didampingi dua direktur, satu Sumsus dan Diskrimum. Kita sampaikan bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, satu, bahwa disepakati oleh keluarga apakah ini rumah yang ada di sekitar pabrik itu akan dibeli atau relokasi. Nah, ini sedang menunggu kesepakatan dari keluarga yang segera mungkin akan disampaikan kepada Bapak Gubernur supaya Bapak Gubernur itu memfasilitasi agar terjadi proses itu. Karena itulah yang dituntut Syarifah atas hak dari neneknya gitu kan, dan itu juga ternyata sudah disampaikan Pak Gubernur kepada Pak Kapolda. Artinya apa? Kita satu pandangan, satu tujuan dan sebagainya. Yang berikut adalah Syarifah dan keluarga masih menuntut bagaimana Pak Wali Kota Jambi untuk datang ke rumahnya Syarifah setelah Syarifah dan ibunya dan keluarganya meminta maaf di bawah arahan dari UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Polda ini gitu kan. Nah, itu dia belum merasa puas sebelum Pak Wali Kota datang ke situ. Nah, tadi disampaikan Pak Kapolda itu kewenangan dari Wali Kota, tetapi saya dengan Pak Gubernur berjanji dengan wakil ya Pak Maulana ya kalau nggak salah, bahwa beliau akan memfasilitasi bahwa Syarifah akan bisa katakanlah Pak Wali Kota akan berkunjung ke rumahnya Syarifah. Tetapi kalaupun tidak seperti itu, kami sampaikan kepada Pak Kapolda ada kesepakatan Pak Gubernur bersama dengan wakil Wali Kota atas nama Pemkot, bukan atas nama Wali Kota tapi atas nama pemerintah kota Jambi datang ke rumah Syarifah dalam waktu dekat. Nah, itu informasi yang saya sampaikan dan cukup melegakan bahwa di Polda ini juga selesai, tidak ada tindak lanjut dari laporan dari Kabak Humas. Dan itu yang kita inginkan karena anak ini tidak boleh dikriminalisasi. Jadi ternyata tadi Pak Kapolda ya Pak Bina mengatakan bahwa untuk kasus anak-anak itu Kapolda harus hati-hati ya, dan itu dilakukan. Sehingga hari ini saya memberitahu kepada publik semua tidak lagi kriminalisasi itu akan ditimpakan kepada Syarifah, dan Syarifah juga sudah merasa clear terhadap itu. Saya kira itu kunjungan hasil kita, tidak ada kriminalisasi terhadap Syarifah, itu kunci. Harus dicabut dan harus dicabut, wajib. Harus dicabut, maksudnya sudah dicabut atau akan dicabut, Pak? Sudah resmi dicabut. Sudah resmi dicabut. Pak, ini kan update terakhir Bapak menyatakan akan melaporkan Wali Kota Jambi pasca, Pak. Itu gimana, Pak? Sudah dilaporkan atau? Iya, itu dapat dilakukan pelaporan tindakan dari Wali Kota Jambi bila diperlukan ya. Maka saya sebut kepada keluarga itu bila diperlukan Komnas Perlindungan Anak akan mendampingi Syarifah untuk melakukan gugatan kembali kepada Wali Kota Jambi. Gugatan seperti apa, Pak? Karena itu menurut analisis kita tidak ada tindakan pidana yang dilakukan oleh Syarifah ya. Dia hanya menyuarakan pandangan dan pendapatnya menyangkut tentang neneknya dan lingkungan sosial. Jadi tidak ada unsur pidana di situ. Karena itu merupakan pencemaran nama baik dari seorang anak. Itu tadi juga kita sampaikan kepada Pak Kapolda ya, bahwa itu sudah tidak lagi ada proses
kriminalisasi yang sesungguhnya itu tujuan dari kabak hukum dari Mas, karena ada bahasa-bahasa menurut wali kota itu tidak pantas disampaikan oleh Syarifah. Misalnya apa Firaun gitu ya. Tapi sebenarnya di situ dari analisis kita tidak menyebutkan bahwa wali kota Jambi itu Firaun, enggak. Tapi keadaan situasi sosial psikologis itu mengatakan bahwa dia menilai bahwa kebijakan dari Pemkop itu adalah banyak kata dua Firaun dan iblis. Nama tetangga saya juga ada yang nama iblis, nggak tersinggung dia juga. Kapan rencana mau dilaporkan wali kotanya ke Polda Jambi, Pak? Nah ini kan kita ambil plan A ini, menyelesaikan ini dulu kan, kalau ini sudah selesai, close. Ya. Selesai baru. Nah kalau tidak selesai karena itu merupakan, katakanlah bahwa tuntutan dari Syarifah ini masih menggugat wali kota, ya tentu kalau diperlukan, sekali lagi kalau diperlukan keluarga ini, Komnas tentu bertugas untuk mendampingi Syarifah untuk melakukan gugatan balik. Jadi persoalannya adalah kalau itu diperlukan dari bahasanya ya. Nah, tentu kan kita bikin plan A, plan B. Plan A-nya adalah tadi menyelesaikan apakah dia akan dibeli rumahnya oleh perusahaan gitu kan, atau relokasi yang difasilitasi oleh Pak Gubernur. Kalau itu sudah selesai kan, satu sudah selesai. Tuntutan yang kedua kan minta wali kota untuk datanglah silaturahmi ke rumah Syarifah. Kalau itu tidak dilakukan, di take over oleh gubernur, didampingi oleh wakil wali kota. Jadi wakil wali kota itu mewakili Pemkot Jambi. Gitu. Bapak sendiri sudah mengetahui tidak besaran uang yang diminta oleh? No, karena kami tidak terlibat dengan itu. Ya, dengan keluarga itu, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda pun, karena itu bukan domain kita. Domain kita adalah penegakan hak anak, karena apa yang disuarakan Syarifah itu adalah hak anak untuk didengar pendapatnya menyangkut tentang dirinya dan lingkungannya. Pak, gitu. Ini Pak, satu lagi Pak, mengenai bagaimana upaya dari Komnas PA untuk melindungi Syarifah agar tidak dimanfaatkan untuk ajang isu politik, Pak. Oh ya, saya kira itulah yang kita lakukan sejak kemarin sampai hari ini. Kita bertemu dengan Pak Gubernur dan ketemu dengan Pak Kapolda, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan komunitas masyarakat. Karena kami juga punya perwakilan Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jambi. Saya kira kita harus betul-betul membuat steril bahwa kasusnya bukan kasus ya, apa yang dilakukan oleh Syarifah itu tidak boleh digiring kepada kepentingan politik. Itulah pengawasan kita ya, pengawasan kita terhadap itu. Oleh karena itu apapun yang terjadi proses politik itu jangan libatkan anak-anak ya, itu prinsip dasar dari perlindungan anak-anak yang harus dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Untuk melindungi agar Syarifah tidak terlibat jadikan alat politik, Pak. Makanya kita mengatakan bahwa ini merupakan hak anak untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi bukan untuk menyuarakan kepentingan Syarifah ini kan anak-anak ya. Oleh karena itu sekali lagi jangan dilibatkan di dalam kepentingan politik tertentu. Itu yang harus kita batasi karena kita harus menjaga. Karena ada isu siapa di balik Syarifah. Itu yang saya gali, ternyata nggak ada. Itu adalah inspirasi dari Syarifah mengeluarkan pendapatnya menyangkut tentang neneknya pertama. Tapi kan berimbas pada lingkungan sosial itu. Nah itu loh, membuat orang tersinggung karena ada kata-kata iblis dan Firaun. Padahal iblis dan Firaun itu tidak ditujukan kepada seseorang. Coba cek. Ya, itu saya pastikan. Karena Syarifah mengatakan, saya enggak mengatakan bahwa seseorang itu iblis dan Firaun, enggak. Tapi kebijakan itu bisa menjadikan Jambi itu seperti Firaun dan iblis gitu loh. Itu yang enggak ada tujuan. Jadi kalau dilaporkan ke Polda ini cukup bijak Polda mengatakan bahwa ini tidak bisa diteruskan. Kita membuka akses tapi sampai hari ini belum dapat akses ketemu dengan Pak Wali Kota. Ada alasannya Pak? Nggak ada alasannya, tetapi saya sampaikan kepada Pak Maulana wakil. Tadi malam saya langsung telepon karena beliau masih ada di Surabaya dan beliau akan memfasilitasi untuk menyampaikan rencana kita bertemu dengan Pak Wali Kota dan baru jam 3 nanti akan mendarat gitu. Oh, berarti hari ini ada rencana pertemuan dengan Pak Wali Kota? Difasilitasi oleh Pak Wakil. Oh.
Intinya kemungkinan untuk bertemu itu gimana Pak? Saya nggak tahu, saya kan nggak mengenal wali kota Anda. Kalau misalnya itu tidak mau, artinya menolak, itu adalah berlebihan ya. Bukan ada berlebihan, hak tapi berlebihan itu. Karena Syarifah seorang anak yang ingin ketemu bapak. Nggak hak anak ya, itu hak Syarifah untuk melaporkan kemanapun ya. Kalau itu bukti bahwa dia dicemarkan atau dihina, difitnah dan sebagainya. Tentunya Komnas Perlindungan Anak bisa mendukung dan mendampingi Syarifah. Ya. Saya kira berhenti untuk mengatakan itu karena nggak tahu persoalan. Apakah dia pernah ketemu dengan korban si Syarifah? Belum kan? Nah itu aneh kalau dia berpendapat. Itulah prinsip kami dengan Mas Bima dengan kawan-kawan di sini. Sebelum ketemu Syarifah, jangan berikan komentar apa-apa. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau tadi ceper-ceper itu, ya berhenti ngomong itu. Artinya Komnas PA akan mendampingi anak ini terkait laporan itu Pak ya? Oh iya itu. Ceper itu nggak ketemu Syarifah kok bisa bikin pendapat. Aneh itu, cabut itu. Jangan demi konten lah. Ya saya kira itu melanggar hak anak ya. Karena dapat informasi langsung dari Syarifah bahwa pada hari tertentu dia dimintai datang ke Polda ini untuk dimintai keterangan menyangkut tentang itu kan begitu. Nah ternyata sampai di sini bukan dimintai keterangan, ternyata dia ada satu ruangan di sini itu justru ada unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah ada di tempat itu dan sudah ada surat. Ya. Pada saat itu Syarifah dan ibunya itu nggak tahu apa isi suratnya, tetapi ada pesan-pesan yang disampaikan oleh petugas ya, ada berlebih dari 5 orang di ruangan itu. Pertama, ini surat harus ditandatangani, isinya adalah permohonan minta maaf. Nah, kalau ini tidak dilakukan kepada ibunya akan menjadi tersangka. Ditakutin begitu, ditekan seperti itu. Kepada Syarifah, dia tidak akan mendapatkan dokumen-dokumen yang menyangkut tentang pendidikan, SKPC atau apa ya, SKCK dan sebagainya. Itulah yang membuat trauma si Syarifah dan ibunya. Akhirnya ditanda tangan. Dan itu pelanggaran terhadap anak. Padahal sebenarnya yang harus minta maaf itu Pak Wali Kota Jambi, bukan dia. Dia hanya menyampaikan aspirasinya, pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang khusus untuk membela nenek dan lingkungan sosialnya. Seharusnya bukan Syarifah yang minta maaf, yang harus minta maaf berdasarkan ketentuan undang-undang itu adalah Wali Kota Jambi. Tetapi sayangnya itu di bawah tekanan dari unit PPA. Padahal perintah atau arahan dari Menko Polkam, unit apa namanya, bukan PPPTD dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu untuk memberi perlindungan pada Syarifah. Tapi ternyata prakteknya justru Syarifah mendapat tekanan agar membuat surat pengakuan maaf. Nah itu yang salah ya. Statement saya itu berlebihan. Wali kota tidak mau bertemu dengan Syarifah. Unit PPA sendiri gimana Pak tanggapannya soal itu? Bukan unit PPA, UPTD. Nah, kemarin saya dialog di televisi, saya sampaikan ini loh yang kau lakukan dan itu merupakan pelanggaran hak anak. Saya nyatakan itu dan tidak bisa dijawab. Itu berarti benar.